Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dari Rahmat Seri Mandala. Pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang video-video pembelajaran. Silahkan menyaksikan video saya. Check it out. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Ghazul Fikri ataupun perang pemikiran. Yang dimana nanti kita akan membahas tentang bagaimana pengertian dari Ghazul Fikri, bagaimana sasarannya, dan metode apa yang digunakan dalam metode Ghazul Fikri. Yang ini merupakan salah satu problematika dalam tabligh. Ghazul Fikri ini misalnya secara sederhana yaitu berbagai cara untuk merubah pemikiran umat Islam sehingga yang ada di dalamnya tidak lagi benar. Karena tadi telah tercampur aduk dengan yang tidak Islami. Salah satu sasarannya adalah pola pikir, akhlaknya atau perilakunya, dan akidah dari seorang Muslim. Dan yang terakhir metode yang digunakannya itu adalah ada tashkik, ada taswiyah, ada tajwid, dan ada takrib. Akan dibahas pada video kali ini. Langsung saja yang pertama kita bahas pengertian Ghazul Fikri ini secara bahasa dan istilah. Menurut bahasa, Ghazul Fikri berasal dari kata Ghazul dan Fikri. Ghazul itu artinya adalah serangan, serbuan, ataupun invasi. Dan Fikri itu adalah pemikiran. Maka secara istilah, Ghazul Fikri adalah penyerangan dengan berbagai cara terhadap pemikiran umat Islam guna merubah apa yang ada di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga tidak lagi bisa mengeluarkan darinya hal-hal yang benar. Karena tadi telah tercampur aduk dengan hal-hal yang tidak Islam. Itu adalah pengertian Ghazul Fikri secara bahasa dan istilah. Lalu kemudian ada ayat Al-Quran yang membahas tentang Ghazul Fikri ini. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walam tardo antal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wala in tabi'ta ahwa'ahum ba'dal ladzina ja'akum minal ilmi malaka minallahi waliyyi wala nasyir. Yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang maha benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengetahui kemampuan mereka, setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak akan lagi menjadi penolong dan pelindung bagi kamu. Jadi jelas di sini bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan senang hingga kita mengikuti agama mereka. Maka katakanlah untuk bagi kita orang Muslim bahwa petunjuk Allah itulah petunjuk yang paling benar. Karena apa? Karena ketika kita mengikuti kemauan mereka, setelah pengetahuan mereka datang kepada kita, maka Allah itu tidak akan pernah menjadi pelindung dan penolong bagi kita semua. Maka kita harus mengetahui apa itu Ghazul Fikri, apa itu sasarannya, dan bagaimana metode yang dilakukannya berdasarkan dari ayat tersebut. Lalu kemudian, apa sasaran dari Ghazul Fikri ini? Secara sederhana ada 3 sasaran. Yang pertama adalah menjauhkan umat Islam dari agamanya. Jadi bagaimana nanti sasaran itu menjauhkan umat Islam dari agamanya. Lalu yang kedua, berusaha memasukkan orang yang kosong keislamannya ke dalam kekafiran dan kemusyrikan serta kemurtadan. Misalnya tadi, sekarang ada misalnya kaos yang bentuk kafaro, kafir yang itu jelas, jadi tapi sekarang malah trending. Malah misalnya menjadi tren fashion saat ini. Itu misalnya salah satu bagaimana orang memasukkan tadi yang kosong keimanannya untuk menjadi orang kafir, musyrik, dan murtad. Kemudian yang terakhir adalah memadamkan cahaya Allah. Jadi ini juga dibahas dalam Quran surat As-Saff ayat 8. Artinya mereka ingin hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut ataupun ucapan-ucapan mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Jadi tadi yang ketiga adalah berusaha untuk memadamkan cahaya Allah di muka bumi. Jadi itu adalah sasaran dari Ghazul Fikri. Lalu yang selanjutnya, apa sih fungsi dari mempelajari Ghazul Fikri ini? Setidaknya ada 5 fungsi yang bisa kita dapatkan dari mempelajari Ghazul Fikri ini. Yang pertama adalah mengenal musuh. Sini misalnya dicontohkan, menggambarkan sosok Dajjal.
yang dijadikan sebagai musuh Islam saat ini, ataupun pengikut-pengikutnya. Lalu yang kedua adalah mengenal sarana-sarana yang dapat memukul Islam. Jadi kita harus tahu sarana-sarana apa saja yang bisa memukul Islam. Lalu yang ketiga itu mengenal keadaan alam Islam. Bagaimana keadaan kita seringkali sekarang bahkan dibahas dalam platform media sosial itu, keadaan Islam berada di umat Islam akhir zaman saat ini. Kemudian yang keempat adalah menghindari keraguan dalam Islam. Artinya jangan sampai kita skeptis ataupun ragu terhadap ajaran Islam. Lalu yang kelima adalah menjadikan dakwah kepada Allah dengan melihat ayat-ayatnya. Yang terakhir, menjadikan ayat-ayat itu berupa dakwah dari kita kepada untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagaimana fungsi mempelajari Ghazul Fikri. Lalu kemudian ini yang paling penting yang tadi dibahas di awal, bagaimana metode-metode dari Ghazul Fikri ini. Setidaknya ada beberapa poin di dalamnya, ada 3 sampai 4 poin. Yang pertama itu adalah dengan membatasi supaya Islam tidak tersebar luas di muka bumi ini. Dan ini menggunakan 4 metode di dalamnya. Yang pertama ada metode tasykik ataupun pendangkalan ataupun peragu-raguan. Dicontohkan misalnya seorang yang otaknya itu sudah bercabang, yang membuat kita itu dangkal dalam berpikir. Ataupun misalnya kita mulai meragu terhadap ajaran-ajaran agama Islam kita. Misalnya dengan datangnya paham-paham yang tadi menjauhkan kita kepada agama Islam. Seperti paham-paham yang pluralisme, ataupun yang dikasih pilih, sekularisme, pluralisme, dan tadi paham-paham yang lainnya. Jadi misalnya paham-paham yang menganggap semua agama itu benar, paham-paham yang tadi Tuhan itu ada di mana-mana, tidak dibedakan menjadi agama-agama. Ya, tadi itu sekarang marak terjadi pemikiran. Itulah yang menyebabkan tadi pendangkalan dan peragu-peraguan dalam orang-orang Islam di dalamnya. Lalu yang kedua itu adalah pencemaran ataupun pelecehan. Pencemaran pelecehan ini seringkali dilakukan bahkan bukan oleh orang yang muslim, bukan orang-orang yang muslim yang tadi yang kosong pemikiran tentang agama Islamnya, yang tadi tidak mengetahui akibat tadi banyak pemahaman-pemahaman barat atau pemikiran-pemikiran yang di luar Islam, jadi mereka tidak paham tentang ajaran Islam. Salah satunya yang viral itu adalah di TikTok yang menghina agama Islam. Ya, tadi dengan yang sholat, tiba-tiba ada suara lagu DJ, lalu kemudian mereka berjoget-joget. Pun misalnya ini yang viral di Facebook juga, memakai di atas di kerudung, di bawah tadi marah di muka. Jadi itu adalah beberapa contoh bagaimana pencemaran atau pelecehan yang sekarang sedang marak, apalagi di media sosial. Lalu yang ketiga ada yang dinamakan sebagai tadlil. Tadlil ini adalah penyesatan. Yang salah satunya adalah tadi westernisasi, artinya pemujaan terhadap Barat secara berlebihan. Bagaimana mereka memasukkan budaya-budaya Barat tadi untuk menghilangkan identitas keislaman kita. Lalu yang selanjutnya misalnya adalah penyesatan. Penyesatan di sini tadi berbeda dengan tadi westernisasi adalah takrib, dan tadlil itu adalah bentuk-bentuk penyesatan. Misalnya tadi dengan beberapa hal-hal yang bisa membuat kita berpikir tentang Islam itu jelek. Seperti sekarang bahwa Islam itu adalah diidentikan misalnya dengan terorisme di dunia itu, ataupun di negara kita ormas-ormas Islam dibenturkan satu sama lain, dipecah belahkan, seakan-akan dipisahkan. Bahwa ini misalnya Islam yang sekuler, ini Islam yang liberal, ataupun ini Islam yang fundamental, ini Islam yang radikal. Dan padahal misalnya, jadi mungkin mereka mempunyai metode masing-masing dalam menyebarkan dakwahnya. Dan kita misalnya menganggap itu adalah suatu hal yang berbeda. Itulah menjadi penyesatan bagi kita umat Islam. Lalu yang kedua, itu adalah metode dengan menyerang dari dalam. Ya, tadi penyebaran dari dalam itu secara sederhana ada 3 hal yang diserang. Yang pertama adalah penyebaran sekularisme. Penyebaran sekularisme adalah usaha memecah antara agama dengan kehidupan bermasyarakat dan negara. Nah tadi memisahkan antara agama dengan negara.
Hal ini misalnya pernah terjadi ketika runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani yang menjadi Republik Turki yang dulu misalnya orang itu harus memisahkan antara agama dengan negara. Orang tidak boleh memakai atribut-atribut agama ketika misalnya di dalam sebuah institusi negara. Misalnya orang-orang tidak boleh memakai kerudung ketika di kampus ataupun ketika di kantor-kantor pemerintahan. Kemudian tidak bebas untuk melaksanakan ibadahnya karena tadi ibadah itu bersifatnya privat, bersifatnya individu, tidak bisanya bersifatnya berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Ini yang paling bahaya, yaitu adalah penyebaran sekularisme. Lalu yang kedua adalah penyebaran nasionalisme yang berlebihan. Yang tadi yang dapat membunuh ruh ukhuwah Islam. Artinya kecintaan terhadap negara yang terlalu berlebihan. Boleh kita mencintai negara, boleh kita menjunjung tinggi nasionalisme tadi, tapi jangan sampai tadi nasionalisme yang membunuh ruh ukhuwah Islamnya kita. Atas dalih misalnya nasionalisme, kita membunuh ruh Islamnya kita. Ini mah nasionalisme, kan orang-orang yang tadi dianggap ingin menyebar ataupun meruntuhkan nasionalisme kita, misalnya dengan dalih nasionalisme tadi, itu diberantas, bahkan dikriminalisasi, dipenjara dan sebagainya. Itu hal-hal yang bisa menyerang Islam dari dalam. Lalu yang ketiga adalah pengerusakan akhlak umat Islam, terutama tadi generasi mudanya. Ini ibaratkan otak ataupun dari generasi muda kita yang tadi dimasukkan informasi-informasi dari luar, baik disadari ataupun tidak disadari oleh alam bawah sadar kita, yang tadi itu tertanam dalam memori kita, yang tadi dapat merusak akhlak umat Islam, terutama itu adalah generasi muda. Itu adalah bagaimana menyerang Islam dari dalam. Lalu yang selanjutnya, Gojul Fikri ini dapat juga menyebar melalui berbagai sarana yang kita kenal sebagai 3F dan 5F. F itu adalah food, fun, fashion. Bagaimana food, makanan-makanan berat yang tidak kita ketahui misalnya halal atau haramnya yang kita bisa makan. Ataupun misalnya fun melalui hiburan-hiburan, dan yang terakhir melalui fashion ataupun pakaian, cara berpakaian. Dan juga misalnya bisa melalui 5S. 5S ini misalnya song, lagu-lagu yang tadi dengan simbol-simbol yang seperti ini, misalnya simbol-simbol pentagram, simbol-simbol yang menyembah setan dan sebagainya, yang mungkin kita tidak sadari, ya itu kita anggap keren, cool dan sebagainya, padahal itu adalah simbol-simbol untuk orang-orang dalam menyembah setan dan sebagainya. Ataupun misalnya dengan seks, dengan hubungan seks yang bebas sekarang ini, makanya saya katakan tidak untuk seks. Kemudian misalnya sport, olahraga, ya, karena di kita itu ketika menonton TV itu pasti dini hari dan sebagainya. Kalau kita misalnya bangun dini hari itu bukan untuk tahajud tapi untuk nonton bola, lalu kemudian lupa untuk sholat subuh dan sebagainya, itu sport juga bisa menjadi salah satu bentuk ataupun sarana untuk pikir. Lalu kemudian ada shopping, ya tadi kita berbelanja secara berlebihan, yang tadi menimbulkan konsumerisme ataupun berbelanja secara berlebihan. Apalagi sekarang ada flash sale lah, ada 11-11, 12-12, jadi rasa konsumerisme kita ini semakin tinggi, yang bahkan mungkin orang-orang sampai berhutang untuk bisa shopping, gitu ya. Jadi itu salah satu bentuk Gojul Fikri. Yang terakhir adalah sains ataupun ilmu pengetahuan. Ini misalnya yang disampaikan oleh Stephen Hawking, salah satu ilmuwan modern saat ini, yang menyebutkan bahwa tidak ada ruang bagi Tuhan saat ini. Yang kemudian dia, mohon maaf, diberikan misalnya, saya rasa itu adalah cambukan buat dia, ataupun kalau orang Islam menyebutnya itu azab. Ketika dia menyebutkan itu, dia menjadi sosok yang menjadi lumpuh, hanya otaknya saja yang berfungsi. Kalau menurut orang Islam itu adalah salah satu bentuk dari ucapan yang dia ucapkan. Itu adalah bagaimana sarana dari Gojul Fikri. Lalu kemudian, apa sih faktor-faktor dalam kemunduran Islam? Ada 4 setidaknya faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam. Yang pertama adalah pertentangan politik. Misalnya tadi kita diadu domba antara aparat dengan masyarakat, kan? Seperti sekarang misalnya tadi diadu domba antara polisi misalnya dengan kita masyarakat. Seringkali ketika berbenturan di lapangan, ketika demonstrasi, ketika menyampaikan aspirasi, lalu kemudian ada yang menyusup di dalamnya, timbul chaos, lalu kemudian semuanya tadi menyalahkan satu sama lain.
Ataupun keduanya tadi misalnya tidak mau disalahkan. Karena tadi misalnya ini bisa jadi menjadi salah satu penyusupan mereka yang menimbulkan kemunduran bagi umat Islam. Lalu kemudian yang kedua adalah pertentangan madhab akibat fanatisme yang berlebihan. Ini seringkali kita ketika berpertentangan madhab akibat apa? Akibat fanatisme kita terlalu berlebihan terhadap madhab ataupun suatu ormas tertentu. Lalu kemudian kebodohan dari pengikut dan hawa nafsu pemimpin. Hal ini terjadi kenapa? Karena kebodohan para pengikutnya. Para pengikutnya tadi tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh orang lain. Kemudian hawa nafsu dari pemimpin-pemimpinnya. Pemimpin-pemimpinnya itu tidak menjadi sesuatu ataupun seseorang yang bijak, yang bisa menenangkan tadi pengikut-pengikutnya. Malah mereka tadi mengindahkan hawa nafsu mereka, karena kekuasaan, karena jabatan, karena uang, karena materi. Misalnya mereka pertentangan madhab ini menjadi mengkerucut seperti sekarang saat ini. Bagaimana orang-orang misalnya tidak, ketika dia nasionalis, dia dianggap misalnya tidak Islamis. Kalau dia Islamis, misalnya tidak nasionalis. Itu sekarang-sekarang marak sekali terjadi, baik di dunia nyata maupun di dunia maya saat ini. Yang itulah bisa menjadi salah satu faktor-faktor kemunduran umat Islam di negeri kita ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah pengaruh agama-agama terdahulu. Ya, seringkali kita mencampur adukan antara budaya yang terdahulu ataupun budaya agama-agama terdahulu dengan budaya ataupun agama-agama kita yang tadi misalnya kita tidak tahu maknanya, lalu kita misalnya melakukan hal tersebut yang bisa jadi itu membawa kita kepada kemusyrikan. Kecuali kalau kita paham misalnya bahwa menggabungkan ataupun menggabungkan suatu budayaan itu misalnya tujuannya untuk apa dan sebagainya. Seperti misalnya banyak orang yang tadi larung sesajen itu untuk misalnya Dewi Sri atau itu kan itu sudah bentuk kemusyrikan. Kecuali misalnya kita membuat sesajen untuk rasa syukur, lalu kemudian misalnya dibagikan kepada orang lain, itu kan maksudnya dalam sedekah. Tapi misalnya kalau orang yang tadi yang tidak tahu hal itu misalnya yang menganggap itu untuk Dewi Sri supaya misalnya panen kita lebih baik ke depan, itu kan sudah kita salah satu bentuk kemusyrikan. Jadi misalnya kita tadi melakukan sesajen ini agar kita rasa syukur kita kepada Allah, lalu kemudian dibagikan kepada orang yang misalnya sedekah, itu kan misalnya bagaimana bentuk perubahan budaya yang menjadi lebih baik. Lalu yang keempat itu adalah serangan asing ataupun non muslim yang berupa gerakan militer ataupun perlawanan pikiran. Misalnya sekarang ini banyak terjadi misalnya di luar negeri itu gerakan militer, propaganda militerisme. Lalu kemudian kalau di Islam itu, kalau di Indonesia itu banyak kepada perlawanan pemikiran. Bagaimana sekarang pemikiran Barat dan Timur itu sedang berseteru satu sama lainnya, yang itu bisa menjadi faktor-faktor kemunduran umat Islam saat ini. Lalu kemudian bagaimana cara kita menangkal Ghazul Fikri ini? Setidaknya ada 5 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mencari alternatif pemikiran, pendidikan, ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya mencari pendidikan yang ada label Islam, misalnya UIN kalau di kampus, kalau di tingkatan sekolah SD, SMP, SMA misalnya yang ada IT-nya dan sebagainya, atau berbasis keislaman. Lalu kemudian pemikiran-pemikiran yang tadi tidak hanya pemikiran Barat, tapi pemikiran Islam. Lalu kemudian bentuk ekonomi, usahakan untuk berekonomi secara syariah. Lalu kemudian yang kedua itulah memberi pengetahuan tentang Ghazul Fikri, sehingga umat Islam tidak terkecoh oleh tadi pemikiran-pemikiran Barat tadi. Lalu yang ketiga adalah para penulis Muslim perlu melakukan counter ataupun serangan balik terhadap tulisan-tulisan yang menyerang Islam. Misalnya yang marak kemarin misalnya pemboikotan negara Perancis karena tadi mendukung salah satu warga negaranya yang menggambarkan sosok Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang tadi apa yang perlu kita lakukan tadi, misalnya penulis-penulis Muslim perlu melakukan counter balik dengan misalnya menulis artikel tersebut yang kemudian diketahui oleh masyarakat dunia, dan kemudian marak terjadi ketika di negara Jazirah Arab dan di Indonesia memboikot barang-barang mereka, dan mereka pun sekarang kelabakan misalnya. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan dengan mengkantar ataupun melakukan serangan balik. Lalu yang keempat adalah mengingatkan lembaga pendidikan dan lembaga dakwah Islam agar mewaspadai terhadap pemikiran yang sesat. Artinya kita bisa menyaring informasi. Tidak semua misalnya informasi kita langsung telan bulan-bulan.
Jadi kita harus menyaring terlebih dahulu mana misalnya pemikiran barat yang bisa kita ambil bagusnya ataupun yang kita bisa tinggalkan buruknya. Itu adalah bagaimana bisa kita lakukan. Lalu yang terakhir, ini bagi yang merasa ilmunya cukup memadai. Artinya yang pertama yang dia bisa lakukan adalah menjauhi pengaruh dari ghosal fikri ini. Namun bagi yang ilmunya dirasa tadi yang mumpuni, justru harus lebih banyak mengenal ghosal fikri. Tadi kalau tadi cara menangkalnya bagi orang-orang yang merasa ilmunya belum cukup. Tapi bagi yang merasa keilmuan keislamannya sudah cukup, maka tadi justru harus mengenal tentang ghosal fikri. Agar apa? Agar bisa melakukan tadi serangan balik, bahkan melakukan perlawanan terhadap mereka. Yang ini misalnya salah satu bentuk hal tersebut adalah yang dilakukan ataupun yang dipikirkan oleh Hasan Hanafi, itu dinamakan sebagai oksidentalisme. Apa itu oksidentalisme? Oksidentalisme menurut Hasan Hanafi ini adalah salah satu pemikirannya itu adalah Barat sebagai representasi dunia saat ini. Itu adalah stereotip yang dimiliki oleh Timur kepada Barat. Ya kan? Kita stereotip kita ataupun pemikiran kita itu bahwa adalah Barat itu sebagai representasi dunia saat ini. Lalu kemudian maka dari itu kita harus melakukan pengkajian Barat oleh Timur. Maka dari itu kita harus mengkaji pemikiran orang Barat. Hal ini dilakukan sebagai apa? Sebagai respon dari Timur mengenai orientalisme. Itu adalah sebuah respon dari kita orang Timur misalnya ataupun orang Muslim itu untuk mengkaji Timur oleh Barat. Misalnya tadi orang-orang tersebut bisa disebut sebagai orientalisme. Orientalisme adalah orang-orang yang mempelajari ajaran Islam ataupun budaya-budaya Timur yang untuk bukan masuk ke dalam Islam, tapi justru untuk misalnya mengajak orang lain masuk ke dalam budaya mereka ataupun agama mereka. Nah, maka respon kita sebagai orang Muslim ataupun Timur misalnya adalah tadi mempelajari ajaran agama mereka, misalnya atau ajaran budaya-budaya mereka, tadi untuk mengkanter diri kita sendiri, untuk memblok ataupun melakukan serangan balik terhadap serangan-serangan yang mereka lakukan. Itu adalah oksidentalisme. Makanya buku Hasan Hanafi yang paling terkenal itu adalah orientalisme versus oksidentalisme. Bagaimana oksidentalisme adalah bentuk serangan balik terhadap seorang orientalis ataupun orang-orang orientalis. Nah, bagaimana misalnya cara oksidentalisme ini mempelajari tradisi Barat? Bagaimana cara kita misalnya orang yang mempelajari oksidentalisme, mempelajari tradisi Barat? Ada 4 poin yang secara garis besar di dalamnya yang dapat kita lakukan. Yang pertama, oksidentalisme ini tidak mempelajari kebarat-baratan untuk memindahkan pengetahuan ilmu pengetahuan. Tapi misalnya agar kita mengambil sikap terhadap ilmu pengetahuan eksak sekali. Artinya bukan untuk memindahkan pengetahuan, tapi misalnya mengambil sikap terhadap ilmu pengetahuan yang kita dapat dari Barat. Kemudian mempelajari tradisi Barat sebagai bagian dari analisa saja. Terhadap apa? Terhadap realitas kontemporer kita saat ini. Jadi mempelajari Barat ini sebagai bagian dari analisa kita terhadap misalnya realitas yang terjadi saat ini. Dengan asumsi apa? Dengan asumsi tradisi Barat itu telah menjadi salah satu penyangga kebudayaan kontemporer kita. Karena tadi kita menganggap Barat itu adalah representasi dunia, maka tadi kita harus mempunyai penyangga yang kuat agar tadi tradisi Barat itu tidak menyerap langsung kepada kita. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah mengkaji Barat atau tradisi Barat itu sebagai bagian dari kajian tentang tradisi lama kita. Jadi bisa menjadi salah satu bentuk tradisi lama kita dengan mengkaji kajian-kajian Barat. Karena dulu misalnya ketika Islam berjaya, ketika dulu zaman kekhalifahan, itu seringkali pengetahuan dari Romawi, dari Yunani kuno, itu dielaborasikan dan menjadikan pemikiran-pemikiran yang lebih baik lagi. Lalu kemudian yang keempat adalah mempelajari tradisi Barat sebagai bagian dari partisipasi kita dalam kajian kemanusiaan serta umum. Tadi misalnya dengan mempelajari tradisi Barat itu sebagai bagian partisipasi kita sebagai seorang Muslim dalam kajian misalnya kemanusiaan ataupun humanity secara umum. Karena tadi kita bisa diterima oleh masyarakat dunia, baik yang Muslim maupun non-Muslim, dengan mempelajari tradisi Barat tersebut. Itu adalah poin-poin bagaimana kita mempelajari tradisi Barat tersebut. Tapi bukan kita untuk masuk ke dalam agama mereka ataupun mengikuti tradisi mereka. Ingat, tapi tadi untuk mengkanter ataupun melakukan serangan balik ataupun memblok
dari serangan-serangan. Dan ini ingat dilakukan oleh orang yang merasa ilmunya sudah mumpuni. Dan ini adalah yang terakhir, secara garis besar contoh-contoh dari oksidentalisme, misalnya yang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik yang beberapa kali melakukan mujadalah ataupun perdebatan dengan tokoh-tokoh non-muslim di seluruh dunia. Salah satunya misalnya ini dengan tokoh dari agama Hindu. Lalu kemudian bisa dilakukan dengan misalnya tadi dengan pakaian, dengan kebudayaan, misalnya pang diidentikan dengan urakan, pang diidentikan dengan misalnya di jalanan dan sebagainya. Bahkan bisa berubah tersebut dengan adanya komunitas pang muslim. Pang tapi tetap beriman, misalnya. Ataupun misalnya tadi dengan musik, banyak musik-musik yang menyembah setan. Bisa jadi misalnya kita mengeluarkan musik-musik yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan, tapi misalnya tetap digemari, misalnya sesuatu dilakukan oleh Bang Haji Romi Irama dengan misalnya nada dan dakwahnya. Lalu kemudian tadi bisa melalui tontonan juga, maka harus ada misalnya tontonan-tontonan kita yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya contohnya yang terbaru itu dalam misalnya film Bulan Terbelah di Langit Amerika 2. Tidak ada kata-kata Islam di dalamnya, tapi isi dari film tersebut itu adalah bagaimana membahas tentang nilai-nilai keislaman. Itu contoh-contoh oksidentalisme. Lalu yang terakhir misalnya dalam segi sains ataupun pengetahuan, misalnya yang digagas oleh salah satunya oleh UIN Bandung. Dengan jargonnya Wahyu Memandu ilmu, bahwa ilmu yang kita dapat saat ini harus dipandu oleh wahyu. Ini adalah bagian dari Wahyu Memandu ilmu. Bahwa segala ilmu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa? Melalui wahyunya, baik ayat-ayat yang kauniyah ataupun ayat-ayat yang akliyah. Lalu kemudian hal itu nanti diturunkan ke dalam ilmu dan teknologi. Yang ilmu teknologi itu harus dipandu oleh tiga hal ini, misalnya oleh ilmu, oleh iman, dan amal soleh. Ini nanti outputnya adalah nanti bisa bukan hanya ilmu saja, tapi outputnya nanti bisa iman, semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Allah, dan tadi bisa mempraktekkan ilmu tersebut sebagai amal soleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah contoh-contoh dari oksidentalisme. Saya rasa sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam perkataan. Akhirul kalam. Nusraminallahu fatun qariba basyirin mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.